Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi perlakuan akuntansi untuk akun imbalan kerja, khususnya jangka pendek. Slide selanjutnya ini berisi profil pemateri, yakni saya sendiri, Amir Sadaro Jatan, dari Departemen Portofolio Bisnis. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini hanya ada 3, yaitu yang pertama, peserta mampu mengaplikasikan perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan karakteristik imbalan kerja. Serta yang ketiga, ini peserta mampu mengaplikasikan perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja yang mencakup imbalan kerja jangka pendek serta pesangon. Gambaran umum materi dari topik aplikasi perlakuan akuntansi untuk akun imbalan kerja jangka pendek sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan akuntansi akun imbalan kerja jangka pendek, karakteristiknya, serta pengaplikasian imbalan kerja jangka pendek dan pesangon. Tujuan dari konten materi 1 yakni ada 3. Yang pertama, mengetahui cakupan imbalan kerja. Yang kedua, mengetahui definisi imbalan kerja jangka pendek beserta contohnya. Serta yang ketiga, memahami perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja jangka pendek. Nah, untuk cakupan imbalan kerja sendiri sebenarnya dibagi 4, yakni ada jangka pendek, pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lain, serta pesangon. Untuk materi kali ini kita akan membahas 2 topik pembelajaran, yakni yang pertama imbalan kerja jangka pendek dan kedua yakni pesangon. Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan atau 1 tahun setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Nah, contohnya yakni dapat berupa upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan berbayar, cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus, serta imbalan non-moneter. Selanjutnya yakni perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja jangka pendek. Perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja jenis ini tidak perlu pendiskontoan dan perhitungan aktuaria. Entitas mengakui nilai imbalan atau jumlah tak terdiskonto yang menjadi hak pekerja sebagai beban. Jika terdapat bagian dari imbalan yang belum dibayar, maka entitas mengakuinya sebagai liability atau beban akrual. Nah, kita berlanjut ke materi yang kedua, ini karakteristik imbalan kerja. Terdapat beberapa karakteristik dari setiap komponen imbalan kerja, yakni yang pertama ada beban gaji di versi muka. Ketika entitas membayarkan jumlah yang lebih besar daripada nilai imbalan, maka entitas mengakui kelebihan pembayaran tersebut sebagai aset dengan syarat pembayaran tersebut mengakibatkan pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas. Yang kedua yakni ada cuti berbayar. Cuti berbayar diberikan oleh entitas kepada pekerja yang melakukan liburan, menderita sakit ataupun cacat permanen, melahirkan atau mendampingi istri yang melahirkan, serta memenuhi panggilan pengadilan dan pengabdian militer. Nah, jenis cuti ini dikategorikan menjadi 2, yakni ada cuti berbayar serta cuti yang diakumulasi serta cuti yang tidak diakumulasi. Jenis cuti berbayar yakni ada 2, yang diakumulasi serta tidak diakumulasi. Jika diakumulasi, yaitu hak cuti periode berjalan tidak digunakan seluruhnya, maka dibawa ke periode ke masa depan dan digunakan pada periode masa depan. Nah, contohnya ini seperti pada tahun ini terdapat jatah cuti 5 hari. Nah, sedangkan sebuah karyawan ini tidak menggunakan jatah cuti tersebut, maka jatah cuti 5 hari ini akan ditambahkan ke jatah tahun depan, sehingga jatah tahun depan menjadi 10 hari karena 5 hari tambah 5 hari. Nah, untuk yang kedua yakni cuti berbayar yang tidak diakumulasi. Nah, berbeda dengan yang diakumulasi, jika seorang karyawan tidak mengambil jatah cuti pada tahun ini, maka jatah cuti tersebut tidak akan diakumulasi dan hilang.
Yang ketiga, yakni ada bagi laba dan bonus, merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik entitas sehingga diakui sebagai beban dan bukan sebagai distribusi laba. Entitas mengakui sebagai beban jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruksi gini atas beban tersebut sehingga sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal. Kemudian komponen terakhir ini ada pesangon. Nah, pesangon adalah imbalan diberikan oleh entitas dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja. Nah, untuk pelakuan akuntansi untuk pesangon ini sebenarnya sudah diatur dalam PSAK 57 terkait dengan provisi, liability, kontingensi, dan aset kontingensi yang melibatkan pembayaran pesangon. Pengukuran pesangon saat pengakuan awal setelah pengukuran dan pengakuan perubahan selanjutnya dilakukan oleh entitas sesuai dengan sifat imbalan kerja. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni pengaplikasian imbalan kerja jangka pendek dan pesangon. Setelah kita membahas tentang materi tentang imbalan kerja jangka pendek dan pesangon, maka di sini kita akan membahas tata cara pengungkapannya. Nah, pengungkapan imbalan kerja sendiri telah diatur dalam PSAK 24, yakni imbalan kerja tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik untuk imbalan kerja jangka pendek dan pesangon. Namun, dalam PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi mensyaratkan pengungkapan imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. Sementara pada PSAK 1, penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja. Kita beranjak ke contoh soal dari beban gaji dibayar di muka. Gaji karyawan bagian administrasi PT Kawanku per orang per bulan adalah 5 juta yang dibayarkan setiap tanggal 1. Nah, terdapat 5 orang karyawan yang bekerja di bagian administrasi PT Kawanku. Pada tanggal 1 April 2020, PT Kawanku membayar gaji 5 orang karyawan tersebut yang telah memberikan jasa kepada PT Karyawan selama bulan Maret 2020. Sehingga jurnal untuk mencatat akun ini adalah beban gaji terhadap kas sebesar 25 juta karena tiap orang mendapatkan 5 juta sedangkan karyawan berjumlah 5 sehingga 5 kali 5 25 juta. Nah, karena mewabahnya COVID-19, bisnis PT Kawanku selama bulan April mengalami penurunan dengan terpaksa pada tanggal 1 Mei Kawanku hanya mampu membayarkan 80% dari gaji karyawan bagian administrasi tersebut sehingga jurnal untuk transaksi ini adalah beban gaji 25 juta, kas 20 juta, utang gaji 5 juta karena 80% dari 25 juta adalah 20 juta sedangkan 5 juta belum dibayarkan dan akan menjadi utang gaji pada PT Kawanku. Nah, untuk case yang pertama tadi adalah case normal pada umumnya. Lah, sedangkan ini ada case 2 tetap terkait dengan beban gaji dibayar di muka. Lah, kondisi bisnis PT Kawanku selama bulan Juni mulai membaik. Nah, untuk itu pada tanggal 1 Juli PT Kawanku membayarkan kepada karyawan bagian administrasi sejumlah 40 juta termasuk untuk membayar gaji terutang 2 bulan 10 juta. Nah, kan pada sebelumnya terdapat utang gaji. Nah, ini dibayarkan pada bulan Juli karena keadaan ekonomi mulai membaik. Nah, kemudian di samping itu PT Kawanku juga harus membayar gaji pokok bulanan selama bulan tersebut sehingga jurnal yang dibuat adalah beban gaji 25 juta, utang gaji berkurang 10 juta, gaji dibayar di muka 5 juta serta kas 40 juta. Nah, gaji dibayar di muka ini karena terdapat kelebihan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh PT Kawanku kepada karyawannya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga tentang cuti berbayar. Nah, PT Barokah memiliki 100 orang karyawan. Setiap karyawan berhak untuk mengambil 6 hari cuti berbayar dalam setahun.
Nah, setiap karyawan yang cuti akan memperoleh imbalan sebesar 500.000 per hari. Nah, pada tahun 2019, 70 orang karyawan telah mengambil penuh hak cuti berbayar tersebut. Nah, sementara itu 30 orang karyawan hanya mengambil 2 hari cuti berbayar. Nah, skenario 1 yakni cuti berbayar yang tidak diakumulasi. Nah, kita hitung ada 70 karyawan dikali 6 hari karena mengambil cuti penuh yakni 420, sedangkan 30 sisanya mengambil hanya 2 hari cuti yakni dikalikan 60 hari. Nah, total beban 480 hari dikali 500.000 sama dengan 240 juta. Nah, mengapa yang 4 hari ini tidak ditambahkan? Karena cuti ini merupakan cuti yang tidak diakumulasi, sehingga yang dibayarkan hanya yang karyawan murni dari karyawan yang mengambil cuti, sehingga jurnal untuk membuat akun transaksi ini adalah beban imbalan kerja 240 juta terhadap kas 240 juta. Nah, kemudian terdapat skenario 2 yakni cuti berbayar yang diakumulasi. Nah, perhitungannya itu sama, namun melainkan 4 hari dari 30 karyawan ini, atau jika kita jumlah 120 hari, ini juga akan diakui oleh PT Barokah. Oleh sebab itu, maka total beban yang harus diakui yakni penuh, yakni 480 ditambah 120 hari, sehingga 600 hari dikali 500.000, hasilnya 300 juta. Jurnal yang untuk dibuat yakni beban imbalan kerja 300 juta terhadap kas 240 juta serta utang imbalan kerja 60 juta. Lah, utang imbalan kerja 60 juta ini diperoleh dari 4 hari tersebut yang dari 30 karyawan, karena 60 juta ini akan ditangguhkan atau diakumulasikan ke tahun berikutnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yakni bagi laba dan bonus. Nah, PT Barokah mempunyai kebiasaan membagi bonus kepada para karyawannya setahun sekali. Bonus yang dibagikan biasanya 3% dari laba bersih yang ditetapkan dalam RUPS. Nah, RUPS biasanya diadakan pada bulan April tahun berikutnya, yaitu sekitar 4 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Perakiraan terhadap laba bersih PT Barokah pada tahun 2019 adalah 200 miliar. Nah, dalam contoh tersebut PT Barokah memiliki kewajiban konstruktif karena mempunyai kebiasaan membayar bagi laba bonus setiap tahun kepada para karyawan. Selain itu, nilai laba tahun 2019 dapat diestimasi. Oleh karena itu, pada tahun 2019 tersebut, PT Barokah mengakui beban dan liabilitas sebesar 6 miliar yang diperoleh dari estimasi 3% dikali 200 miliar, yakni 6 miliar. Jurnalnya yakni beban imbalan kerja untuk bonus terhadap beban yang masih harus dibayar atau liability sebesar 6 miliar. Untuk contoh kelima yakni contoh terkait pesangon. Nah, pada bulan Juni 2019, PT Barokah memutuskan melakukan terminasi kontrak kerja atas 20 orang pekerja dengan keseluruhan jumlah pesangon 1,5 M. Nah, PT Barokah juga menawarkan kepada 25 pekerja lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap pekerja yang menerima tawaran akan mendapatkan pesangon 85 juta. Terminasi kontrak kerja direncanakan akan dilakukan pada bulan Februari 2020. PT Barokah tidak dapat membatalkan tawaran terminasi kontrak kerja, sehingga akhir tahun 2019 PT Barokah harus mengakui beban meskipun pembayaran pesangon belum terrealisasi. Berkaitan dengan terminasi secara sukarela, PT Barokah mengestimasi 15 dari 25 pekerja akan menerima tawaran. Nah, untuk perhitungannya yakni pesangon 20 pekerja yang diberhentikan 1,5 M. Lah, pesangon 50 pekerja yang berhenti secara sukarela diperoleh dari 15 dikali 85 juta menghasilkan 1,275. Jumlah pesangon 2,775. Nah, jurnal untuk mencatat ini yakni beban imbalan kerja untuk pesangon terhadap provisi sebesar 2,775 M. Nah, jurnal itu merupakan jurnal tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 Februari
yakni saat terminasi kontrak kerja direalisasikan, provisi akan mengalami pengurangan sehingga pada sisi debit 2,775 dan kas juga mengalami pengurangan karena membayar pesangon sebesar 2,775 M juga. Nah, kita sudah pada materi terakhir, yakni kesimpulannya, imbalan kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek, prakerja, imbalan jangka panjang lain, dan pesangon. Nah, contoh imbalan kerja jangka pendek merupakan upah gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan berbayar, cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus, serta imbalan non-moneter seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma atau bersubsidi. Perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja jangka pendek sangat sederhana karena tidak didiskontokan dan tidak memerlukan perhitungan aktuaria. Selanjutnya, pesangon adalah imbalan yang diberikan oleh entitas dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja. Kejadian yang menimbulkan kewajiban dalam pesangon adalah terminasi kontrak pekerja. Nah, untuk imbalan kerja jangka pendek telah diatur dalam PSAK 24, PSAK 7, serta PSAK 1. Isi dari PSAK 24 yakni imbalan kerja tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik untuk imbalan kerja jangka pendek dan pesangon. Sedangkan pada PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berrelasi mensyaratkan pengungkapan imbalan kerja untuk personel manajemen kunci, dan pada PSAK 1, penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja. Terima kasih telah memperhatikan materi yang cukup panjang dan melelahkan ini. Ya, intinya kita harus banyak-banyak berlatih karena masih banyak lagi case-case yang lain terkait dengan imbalan kerja. Semoga kursus ini terkait imbalan kerja dapat membantu dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih dan arigatou gozaimasu.